Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Paprilia dengan NIM A1C020214. Jadi kami dari kelompok 12 dan saya sebagai moderator dari kelompok 12. Sebelum kami menyampaikan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Ratu dengan NIM A1C020208 dan saya sendiri Rini Aprilia dengan NIM A1C020214 dan juga ada Ridho Cahyadi dengan NIM A1C021138. Jadi sebelum kami menyampaikan materi kami, saya akan memberitahukan materi kami tentang apa. Jadi materi kami yaitu tentang sampling audit dalam pengujian substantif. Dan untuk materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yang pertama itu ada konsep dasar. Jadi di dalam konsep dasar itu terdapat sifat dan tujuan dari sampling audit tersebut. Jadi sifat dan tujuannya yaitu sampling audit ini adalah penerapan prosedur audit terhadap unsur-unsur suatu saldo akun atau kelompok transaksi yang kurang dari 100% dengan tujuannya untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Selanjutnya yaitu ketidakpastian resiko sampling dan resiko audit, yang dimana auditor dibenarkan menerima beberapa ketidakpastian dalam pengujian substantif jika biaya dan waktu yang diperlukan untuk melakukan pengujian data 100% atas item dalam populasi. Dalam pertimbangannya lebih besar daripada konsekuensi kemungkinan kesalahan pendapat karena menguji sampel data. Jadi untuk resiko kesalahan penerimaan ini dapat dihitung dengan rumus yang telah seperti yang tersedia pada PPT yang telah kami buat. Dan selanjutnya yaitu pendekatan sampling statistik, yang dimana ada dua pendekatan sampling yang dapat digunakan oleh auditor, yaitu sampling PPS atau probability proportional to size dan sampling variable klasik atau classical variable sampling, yang dimana perbedaan utama dari kedua pendekatan tersebut adalah bahwa sampling PPS didasarkan pada teori sampling atribut, sedangkan sampling variabel klasik didasarkan pada teori distribusi normal. Nah, pastinya di setiap pendekatan bermanfaat dalam memperoleh bukti yang cukup sesuai dengan standar pekerjaan lapangan para auditor. Baik, selanjutnya kita akan memperdalam tentang sampling PPS. Jadi sampling PPS itu adalah pendekatan yang menggunakan teori sampling atribut untuk mendapatkan kesimpulan dalam jumlah nominal dan bukan dalam tingkat penyimpanan. Serta tujuan utama dari pendekatan PPS ini adalah untuk mengestimasikan secara independen nilai kelompok transaksi atau saldonya. Dan untuk langkah-langkah melakukan sampling PPS ini, yang pertama ada menentukan tujuan rencana, yang dimana tujuan rencana sampling PPS ini adalah untuk memperoleh bukti bahwa saldo akun yang dicatat tidak salah saji secara material. Kemudian selanjutnya yaitu menetapkan populasi dan unit sampling, yang dimana populasi terdiri dari kelompok transaksi saldo akun yang diuji. Untuk setiap populasi, auditor harus memutuskan apakah seluruh item tersebut akan diikutsertakan. Sebagai contohnya, 4 populasi adalah masuk akal apabila populasi itu didasarkan pada saldo akun dalam buku besar piutang usaha, yaitu seluruh saldo debit, serta saldo kredit dan saldo nol. Baik, tahap selanjutnya yaitu menentukan ukuran sampel, yang dimana rumus dari menentukan ukuran sampel bisa dilihat pada PPT yang telah kami sajikan. Dan selanjutnya yaitu langkah menentukan metode pemilihan sampel, yang dimana metode pemilihan sampel yang paling banyak digunakan dalam sampling PPS ini adalah pemilihan sistematis, yang dimana metode ini memisahkan total populasi dalam dolar ke interval yang sebanding dengan dolar. Nah, unit logis kemudian dipilih secara sistematis dari setiap interval. Dengan demikian, berikut adalah rumus interval sampling.
Langkah selanjutnya yaitu melaksanakan rencana sampling. Dalam fase perencanaan, auditor memakai prosedur auditing yang sesuai untuk menentukan nilai audit setiap unit logis yang ada di dalam sampelnya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengevaluasi hasil sampel. Dalam mengevaluasi hasil sampel, auditor memperhitungkan batas atas salah saji dari data sampel yang membandingkannya dengan salah saji yang dapat ditoleransi dalam perancangan sampelnya. Berikut adalah rumus untuk menghitung batas atas salah sajinya. Kemudian selanjutnya dalam sampling PPS ini tentunya memiliki keuntungan dan kekurangan. Nah, keuntungan dari sampling PPS ini yang pertama lebih mudah digunakan karena auditor dapat menghitung ukuran sampel dan mengevaluasi hasil sampel secara langsung atau dengan bantuan tabel. Yang kedua, ukuran sampel PPS tidak didasarkan pada beberapa ukuran penyimpangan yang diestimasi pada nilai audit. Kemudian yang ketiga, sampling PPS secara otomatis menghasilkan sampel yang sudah distratifikasi karena item-itemnya dipilih dalam proporsi pada nilai dolarnya. Kemudian yang keempat yaitu pemilihan sampel menunjukkan beberapa item yang secara individual signifikan jika nilai-nilainya melebihi pisah batas atas moneter. Kemudian yang kelima yaitu jika auditor memperkirakan tidak ada salah saji, maka sampling PPS biasanya akan menghasilkan ukuran sampel yang tidak kecil daripada hasil dari sampel variabel klasik. Kemudian yang keenam yaitu sampel PPS ini lebih mudah dirancang dan pemilihan sampel dapat dimulai sebelum tersedianya populasi yang lengkap. Baik, selanjutnya yaitu kekurangan. Dan kekurangan yang pertama yaitu sampling PPS mengandung asumsi bahwa nilai audit unit sampling harus tidak kurang dari 0 atau lebih besar dari nilai buku. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu jika kekurangan sajian ditunjukkan dalam sampel tersebut, maka evaluasi atas sampel tersebut memerlukan pertimbangan khusus. Kemudian yang ketiga yaitu pemilihan saldo 0 atau saldo dengan tanda yang berbeda, maka memerlukan pertimbangan khusus juga. Kemudian yang keempat yaitu evaluasi PPS dapat melebihi ASR jika salah saji ditemukan dalam sampel. Kemudian yang kelima yaitu sejalan dengan meningkatnya jumlah salah saji yang diperkirakan, maka ukuran sampel yang sesuai juga meningkat. Dengan demikian dapat terjadinya ukuran sampel yang lebih besar daripada sampel variabel klasik. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kelompok saya yaitu Rido Cahyadi. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan sampling variabel klasik. Dalam pendekatan ini, teori distribusi normal digunakan dalam pengevaluasian karakteristik populasi berdasarkan hasil sampel yang digambarkan dari populasinya. Sampling variabel klasik bermanfaat bagi auditor pada saat tujuan audit berkaitan dengan kemungkinan kurang saji atau lebih saji dari saldo akun dan keadaan lain ketika sampling PPS tidak tepat atau tidak efektif. Di sini ada jenis-jenis teknik sampling variabel klasik. Yang pertama ada rata-rata per unit atau mean per unit atau MPU. Sampling estimasi MPU mencakup penentuan nilai audit untuk setiap item dalam sampel. Rata-rata nilai audit ini kemungkinan dihitung dan dikalikan dengan jumlah unit dalam populasi yang ditemukan pada estimasi total nilai populasi. Yang kedua ada teknik sampling variabel klasik yaitu diferensiasi atau difference. Dalam teknik ini perbedaan dihitung untuk setiap item sampel dari nilai audit item tersebut dikurangi nilai bukunya. Rata-rata perbedaan ini kemudian digunakan untuk memperoleh estimasi nilai total populasi dan variabilitas perbedaan digunakan untuk menentukan cadangan risiko sampling yang dicapai. Yang ketiga ada teknik rasio. Dalam teknik ini pertama auditor menentukan nilai audit untuk setiap item dalam sampel. Berikutnya rasio dihitung dengan membagi jumlah nilai audit dengan jumlah nilai buku untuk item sampel tersebut. Rasio ini dikalikan dengan total nilai buku untuk mendapatkan estimasi nilai populasi total. Cadangan risiko sampling kemudian dihitung berdasarkan variabilitas rasio nilai audit dan nilai buku untuk item sampel secara individual. Yang kedua ada estimasi mean per unit atau MPU.
Yang pertama yaitu menentukan tujuan rencana sampling MPU. Tujuan suatu rencana sampling MPU bisa untuk mendapatkan bukti bahwa saldo rekening menurut catatan adalah tidak salah saji secara material. Dan yang kedua, mengembangkan suatu estimasi independen tentang suatu jumlah apabila tidak tersedia buku berdasarkan catatan. Yang kedua, menetapkan populasi dan unit sampling. Dalam menetapkan populasi, auditor harus mempertimbangkan sifat item-item yang ada dalam populasi dan apakah seluruh item memenuhi ketentuan untuk dipilih dalam sampel tersebut. Yang ketiga, menentukan ukuran sampel. Di sini ada faktor-faktor berikut yang menentukan ukuran sampel dalam estimasi sampel MPU. Yang pertama ada ukuran populasi. Ukuran populasi sangat penting memiliki pengetahuan yang tetap atas jumlah unit-unit dalam populasi karena faktor ini masuk dalam perhitungan ukuran sampel dalam hasil sampel. Yang kedua ada estimasi penyimpangan standar populasi. Dalam estimasi MPU, ukuran sampel diperlukan untuk mencapai tujuan statistik yang ditetapkan yang dikaitkan secara langsung dengan variabilitas nilai-nilai pada item populasi. Yang ketiga ada salah saji yang dapat ditoleransi. Yang keempat, resiko kesalahan penolakan. Di sini resiko kesalahan penolakan memperbolehkan auditor untuk mengendalikan resiko bahwa hasil sampel akan mendukung kesimpulan di mana saldo akun yang dicatat mengandung salah saji secara material pada saat tidak terjadi salah saji. Yang kelima, ada resiko kesalahan penerimaan. Faktor yang dipertimbangkan dalam menetapkan resiko ini sama dengan sampling PPS. Yang keenam adalah cadangan resiko sampling yang direncanakan. Cadangan resiko sampling yang direncanakan kadang-kadang disebut sebagai ketepatan yang diinginkan ditentukan sebagai berikut. Di sini teman-teman sendiri bisa melihat rumusnya, yang dimana keterangannya A berarti cadangan resiko sampling yang direncanakan atau diinginkan, R yang berarti rasio cadangan resiko sampling yang diinginkan untuk salah saji yang dapat ditoleransi, dan TM adalah salah saji yang dapat ditoleransi. Berikut ada rumus ukuran sampel. Rumus ukuran sampel yang digunakan untuk menentukan ukuran sampel untuk estimasi sampel MPU. Di sini juga teman-teman bisa melihat rumusnya dan keterangan rumus tersebut. Berikut ada pengaruh dari perubahan nilai suatu faktor terhadap ukuran sampel, sementara faktor lain konstan diringkas sebagai berikut. Yang pertama ada faktor ukuran populasi, variasi dalam populasi. Yang ketiga resiko kesalah penolakan. Selanjutnya ada cadangan resiko sampling yang direncanakan, resiko kesalahan penerimaan, dan yang terakhir salah saji yang dapat ditoleransi. Hubungannya dengan ukuran sampel bisa dilihat teman-teman sendiri kan. Di sini sudah terlihat jelas dia berhubungan, ada yang langsung, terbalik dan sebagainya. Yang ketiga ada estimasi diferensiasi. Dalam sampling estimasi diferensiasi, perbedaan dihitung untuk setiap sampel dari nilai audit item tersebut dikurangi nilai bukunya. 3 kondisi berikut diperlukan dalam penggunaan teknik ini. Yang pertama, nilai buku setiap item populasi harus diketahui. Yang kedua, total nilai buku populasi harus diketahui dan sesuai dengan jumlah nilai buku item-item secara individual. Yang ketiga, terdapat perbedaan yang besar antara nilai audit dan nilai buku yang diperkirakan. Berikut tujuan estimasi diferensiasi. Yang pertama, menentukan tujuan dan menetapkan populasi dan unit sampling. Oleh karena itu, nilai buku harus diketahui dalam estimasi diferensiasi. Metode ini hanya dapat digunakan untuk memperoleh bukti bahwa saldo yang dicatat tidak salah saji secara material. Yang kedua, menentukan ukuran sampel. Faktor-faktor yang sama diperlukan dalam menentukan ukuran sampel untuk sampel estimasi MPU dan estimasi diferensiasi dengan satu pengecualian. Yang ketiga ada menentukan metode pemilihan sampel. Metode pemilihan dalam tahap ini sama baik dalam estimasi MPU maupun estimasi diferensiasi. Yang keempat, melaksanakan rencana sampling. Tahap awal dalam pelaksanaan rencana sampling adalah menentukan nilai audit pada setiap item sampel. Dengan demikian, hal ini sama dengan pada sampling MPU. Namun demikian, untuk selanjutnya diperlukan tahap-tahap berikut. Yang pertama, menghitung perbedaan untuk setiap item sampel yang sama pada nilai audit item-item tersebut dikurangi nilai bukunya. Perbedaannya mungkin positif, yaitu nilai audit melebihi nilai buku. Negatif, nilai audit lebih kecil dari nilai buku, atau no, nilai audit sama dengan nilai buku. Yang kedua, ada jumlah perbedaan item sampel individual. Yang ketiga, membagi jumlah perbedaan tersebut dengan jumlah item sampel untuk memperoleh rata-rata perbedaan. Yang keempat, menghitung standar penyimpangan perbedaan sampel. Untuk melakukan penelitian kuantitatif, estimasi diferensiasi perbedaan proyeksi total dalam populasi tersebut pertama-tama dilakukan sebagai berikut. Di sini teman-teman bisa melihat rumusnya dan ada 2 rumus di sini. Yang keempat ada estimasi rasio. Di sini untuk melaksanakan rencana sampel setelah dilakukan audit untuk item sampel yang ditentukan.
Dalam estimasi rasio, penting untuk menghitung rasio antara jumlah nilai audit dengan nilai buku untuk unsur-unsur sampel. Yang kedua, untuk menghitung rasio antara nilai audit dengan nilai buku untuk setiap unsur. Yang ketiga, untuk menghitung standar deviasi untuk rasio individual dan unsur-unsur sampel. Selanjutnya, estimasi rasio berfungsi untuk mengevaluasi hasil sampel. Dalam estimasi rasio, estimasi nilai total populasi ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Teman-teman sendiri bisa melihat rumusnya. Rumus ini untuk menentukan cadangan untuk resiko sampling dicapai sama dengan rumus pada estimasi selisih. Kecuali standar deviasi selisih diganti dengan standar deviasi untuk rasio individual dalam sampel. Tahap akhir adalah melakukan penilaian kuantitatif dan penilaian kuantitatif terhadap hasil sampel sebagai dilakukan dalam estimasi MPU dan estimasi selisih. Dan yang terakhir ada keuntungan dan kekurangan sampling variabel klasik. Di sini keuntungannya yang pertama adalah sampelnya lebih mudah untuk diperluas daripada sampel PPS. Yang kedua, saldo 0 dan saldo yang bertanda berbeda tidak memerlukan pertimbangan perancangan khusus. Yang ketiga, jika ada perbedaan besar antara nilai audit dan nilai buku, tujuan auditor dapat terpenuhi hanya dengan ukuran sampel yang lebih kecil dibandingkan sampling PPS. Berikut adalah kekurangan sampling variabel klasik. Yang pertama, lebih rumit dibandingkan dengan PPS. Auditor perlu bantuan program komputer untuk merancang sampel yang efisien dan mengevaluasi hasil sampel. Yang kedua, di sini susahnya untuk menentukan ukuran sampel. Auditor harus mempunyai estimasi penyimpangan standar karakteristik yang dikehendaki dalam populasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Rido. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kelompok saya, yaitu Saudari Ratu. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya di sampling non-statistik dalam pengujian substantif. Perbedaan utama antara sampling non-statistik dan statistik terletak dalam tahap-tahap penentuan ukuran sampel dan pengevaluasian hasil sampel. Tahap-tahap ini sering dipahami lebih objektif atau lebih teliti dalam sampel statistik, serta lebih subjektif dan mendasarkan pada pertimbangan dalam sampel-sampel non-statistik. Untuk yang pertama, menentukan ukuran sampel. Pertimbangan yang hati-hati dalam perancangan sampel harus dilakukan untuk memperoleh sampel-sampel yang efisien dan efektif. Hal ini dihasilkan dalam sampel statistik yang secara eksplisit menspesifikasikan faktor-faktor penting dan menghubungkannya ke model matematika. Sebagai contoh, auditor harus mempertimbangkan hubungannya yaitu sebagai berikut. Untuk faktor ukuran populasi, pengaruhnya terhadap ukuran sampel itu langsung, variasi dalam populasi itu langsung, salah saji yang dapat ditoleransi itu terbalik, salah saji yang diharapkan itu langsung, risiko kesalahan penerimaan itu terbalik, risiko kesalahan penolakan itu terbalik. Selanjutnya, untuk 2, mengevaluasi hasil sampel. Dalam sampling non-statistik, seperti halnya sampling statistik, auditor harus memproyeksikan salah saji yang ditemukan dalam sampel pada populasinya dan mempertimbangkan risiko sampling ketika mengevaluasi hasil sampel. 2 metode yang dipakai dalam memproyeksi salah saji dalam sampling non-statistik adalah A. Metode rasio, di mana auditor mengestimasikan nilai audit populasi berdasarkan rasio nilai audit sampel dibagi dengan nilai buku sampel-sampel tersebut. Auditor akan menentukan nilai audit setiap strata dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat pada rumus di bawah ini. Untuk kedua atau B, metode diferensiasi, di mana auditor mengestimasikan nilai audit populasi dengan menambahkan atau mengurangi proyeksi diferensiasi antara nilai audit dan nilai buku dari populasi. Auditor akan menentukan nilai audit setiap strata dengan menggunakan rumus di bawah ini. Baik, sekian materi dari kelompok 12. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.